Selamat pagi saudaraku semua, salam bahagia dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, pagi ini kita melanjutkan konten lagi, pastinya masih bersama sapi-sapi antik unik dan sapi-sapi yang memberikan semangat untuk kita semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua, salam bahagia dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, pagi ini kita melanjutkan konten lagi, pastinya masih bersama sapi-sapi antik unik dan sapi-sapi yang memberikan semangat untuk kita semua. Nah, ini dia sapi betina dan indukan, sapi indukan dan anakan atau perdetan yang ada di depan saya, yang pastinya mempunyai nilai spesial yang di sini membuat saya gagal paham pertama kali adalah apanya? Susunya atau ambingnya atau ya itu. Pada intinya kita akan melakukan satu percobaan yang dimana di situ kita kepengen punya bibitan unggul, tetapi hasil dari mungkin persilangan atau rekayasa genetik atau crossingan bebas ya penyebutannya. Tapi pada intinya sebelum nanti kita bercerita lebih lanjut, saya akan memperkenalkan betina yang ada di depan saya ini dulu. Ini jenisnya sapi Brahman. Jadi betina ini adalah sapi Brahman, dan untuk pedetanya itu hasil crossing, hasil perkawinan dengan sapi PO Brahman. Bukan Brahman tapi PO dengan telinga yang besar, yang bernama Ronaldo. Jadi ayahnya pedetan ini namanya Ronaldo. Sapinya keren banget, gede, bagus banget, ada di Cilacap, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah dipotong kurban kemarin. Dan ini anak satu-satunya Ronaldo mungkin ya. Sorry, banyak anak Ronaldo, tapi ini anak satu-satunya yang ada di kandang kami dan berjenis kelamin betina. Lalu apa yang akan kita lakukan nanti? Pertama mungkin karena si pedetannya masih usia 1 bulan, jadi nanti kita bersihkan dulu, mengalir pelan. Yang akan kita proses adalah si Brahman ini. Kira-kira ini nanti kita akan melakukan percobaan apa? Pastinya kita mau sharing ke teman-teman semua, teman-teman yang ada di sosmed. Kira-kira setelah ini betina ini akan memasuki fase birahi, dan mohon requestan dari teman-teman semua sekiranya mau kita IB dengan pejantan-pejantan unggulan seperti Janoko, Limosin, atau kita IB justru dengan kita kawinkan alam justru dengan sapi-sapi unggulan yang ada di kandang kita seperti Benggala Seta, seperti siapa Handoyo dan lain sebagainya. Nah, nanti tuangkan komentar sebanyak-banyak, dan nanti di next project di kesempatan perkawinan nanti kita akan dokumentasikan lagi biar ada memori yang tersimpan ketika nanti melahirkan pedet lagi dengan kondisi yang memang itu benar-benar yang diharapkan dari kita semuanya. Mungkin itu dulu, silahkan kita lihat spesifikasi dan keistimewaan dari betina ini.
Nah, baik teman-temanku semua. Jadi tadi kita berbicara indukannya dan sekarang kita akan melihat seperti apa dari pedetannya. Kalau melihat kondisi fisiknya sekarang, ya namanya pedet 1 bulan itu belum bisa ditebak seperti apa nanti kondisi besarnya. Tetapi kalau kita mengira-ngira atau berandai-andai untuk kondisi sekarang pedetannya ya menurut saya ya PO. Dari kakinya, ekornya, telinganya, kepalanya itu maksudnya PO bukan Brahman. Telinganya pun kecil, enggak telinga besar, walaupun ayahnya juga sebenarnya aslinya sapi PO. Cuma karena telinganya agak besar jadi saya menyebutnya adalah PO Brahman. Itu ya. Sebenarnya aslinya PO dari Kebumen, tapi telinganya agak besar. Jadi kita menyebutnya PO Brahman dan anakannya malah telinganya enggak terlalu besar. Ya sedang lah untuk ukuran sapi PO seperti ini. Dan kita lihat seperti apa kondisi anaknya. Oh ya, anaknya betina ya, bukan jantan. Dan pastinya nanti kita juga insya Allah punya hasil pedetan atau panen pedet dari beberapa indukan yang sudah kita kawinkan dengan pejantan-pejantan yang ada. Seperti Baron. Insya Allah si Baron juga akan punya adik. Karena emaknya si Baron sudah mengandung nih. Mengandung kurang lebihnya ya, berapa mas? 3 bulanan mungkin ya, sekitar 2 sampai 4 bulanan. Nanti kita cek kalender karena ada tanggal waktu proses perkawinan. Terus itu indukannya Baron, terus sebelahnya juga indukan kami, indukan punya ibu kami, ibu mertua itu juga sudah mengandung. Itu kawinnya selisih 1 minggu dengan maknya Baron. Terus banyak sih. Jadi harapan kami nanti ketika lahir masih selisihnya waktu 1 sampai 2 bulan. Artinya kan perdetannya kan sama rata besar kecilnya dan kita lihat. Nanti kita akan belajar juga sebenarnya sapi yang paling unggul, yang paling nyaman, yang paling cepat dibesarkan, ditemukan di wilayah pesisir selatan itu seperti apa sih? Apakah memang PO ya, Rit? Ya kalau PO memang tempatnya di sini, habitatnya itu aslinya di pesisir. Itu PO khusus pesisir tapi apakah sapi Brahman juga mempunyai karakter yang sama dengan PO? Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Nanti kita akan bercerita lagi seiring dengan berjalannya waktu, karena kalau bercerita hanya berdasarkan data bukan dari praktek secara langsung, menurut saya kurang betul lah. Jadi nanti kita akan banyak belajar lagi tentang sapi Brahman, sapi PO Brahman, sapi crossing PO, sapi crossing Brahman, yang cross seperti apa dan tetap setia.